Sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV). Sebelum kalian memahami tentang SPLDV, alangkah baiknya kalian paham dan ingat terlebih dahulu tentang persamaan linier dua variabel atau biasa disingkat PLDV. Jadi sebelum ke SPLDV harus paham dulu PLDV, persamaan linier dua variabel. Apa itu persamaan linier dua variabel? Persamaan linier dua variabel merupakan suatu bentuk aljabar yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan memiliki dua macam variabel yang berderajat satu atau berpangkat satu. Jadi kata kuncinya, dia menggunakan tanda sama dengan dan memiliki dua variabel yang masing-masing variabel pangkatnya adalah 1. Nah, di sini saya punya contoh. Ada beberapa contoh di sini. Yang pertama, 2A kurang 3B sama dengan 1. Selanjutnya, 5X kuadrat tambah 7Y kuadrat sama dengan 0. 6Y sama dengan 5X. Contoh keempat, negatif 2C sama dengan 8. P sama dengan 3 tambah R, dan yang terakhir C tambah D sama dengan negatif 3. Nah, di sini terdapat 6 contoh persamaan. Kenapa dikatakan persamaan? Karena dari ke-6 contoh ini semuanya pakai tanda sama dengan. Nah, dari ke-6 contoh ini, manakah yang merupakan PLDV, persamaan linier dua variabel? Nah, kita cari tahu dulu. Dari 6 contoh ini mana yang PLDV dan mana yang bukan PLDV? Sesuai dengan ciri-cirinya. Kita cek ya. Ingat PLDV tadi cirinya pakai tanda sama dengan, memiliki dua variabel dan masing-masing variabel pangkatnya 1. Kita cek dari yang pertama. 2A kurang 3B sama dengan 1. Apakah menggunakan tanda sama dengan? Ya, ada tanda sama dengan di sini ya. Apakah memiliki dua macam variabel? Kita cek ada berapa variabel pada contoh yang pertama? Ada variabel A, ada variabel B. Ingat variabel itu komponen atau unsur bentuk aljabar yang bukan angka. Biasanya berupa huruf. Nah, di sini ada A dan B. Ada berapa macam variabelnya? Ada 2, yaitu A dan B. Kalau begitu dia memenuhi syarat yang kedua, yaitu memiliki dua macam variabel, yaitu A dan B. Setelah memiliki dua variabel, kita cek apakah variabelnya masing-masing berpangkat 1. Kita lihat A. A pangkat berapa? Kalau tidak ditulis pangkatnya artinya A pangkat 1. Nggak dituliskan pangkatnya berarti A ini pangkat 1. Lalu B. Berapa pangkat B? Tidak dituliskan juga, berarti B juga pangkat 1. 3 syarat dari PLDV terpenuhi. Pakai tanda sama dengan, memiliki dua macam variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa yang pertama ini merupakan PLDV atau persamaan linier dua variabel. Karena memenuhi syarat. Punya tanda sama dengan, punya dua macam variabel, dan masing-masing variabel berpangkat 1. Nah, selanjutnya kita cek contoh yang kedua. Ada 5x kuadrat tambah 7y kuadrat sama dengan 0. Pangkat 2 itu bisa kita baca kuadrat ya. 5x pangkat 2 sama aja dengan 5x kuadrat. Apakah contoh yang kedua pakai tanda sama dengan? Dia pakai. Apakah punya dua macam variabel? Bagaimana? Iya, dia juga memiliki dua macam variabel, yaitu variabelnya x kuadrat dan y kuadrat. Syarat pertama terpenuhi, syarat kedua juga terpenuhi. Selanjutnya syarat yang terakhir, variabelnya harus berpangkat 1. Kita lihat variabel yang pertama pangkatnya berapa? 2. Yang kedua juga pangkat 2. Kalau variabelnya pangkatnya selain 1, maka dia sudah bukan PLDV. Dia bukan lagi persamaan linier dua variabel karena pangkatnya tidak 1. Selanjutnya yang ketiga.
6Y sama dengan 5X. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian pikirkan, apakah nomor 3 ini, contoh ketiga ini merupakan PLDV atau bukan? Silahkan pikirkan dulu. Bagaimana? PLDV atau bukan? Dia merupakan PLDV. Kenapa? Karena pakai tanda sama dengan, punya dua variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. 3 syarat ini semuanya terpenuhi. Apa saja variabelnya di contoh yang ketiga? Variabelnya ada Y dan X. Pangkat variabelnya adalah 1. Tidak dituliskan pangkatnya ya. Nah, selanjutnya contoh yang keempat. Negatif 2C sama dengan 8. Menurut kalian, ini bentuk aljabar, bukan bentuk aljabar. Menurut kalian, ini PLDV atau bukan PLDV? Ayo, PLDV atau bukan? Bukan PLDV. Ada yang tahu alasannya? Padahal di sini dia pakai tanda sama dengan. Variabelnya ada C, pangkat variabel 1. Lalu kenapa dia bukan PLDV? Karena variabelnya hanya ada 1. Sedangkan PLDV harus punya 2 macam variabel. Apa variabel pada contoh yang keempat? C. Nah, ini variabelnya. Dia hanya satu variabel, hanya C saja. Maka dia bukan PLDV. Tapi bisa dikatakan PLSV, persamaan linier satu variabel. Bagaimana dengan contoh yang kelima? P sama dengan 3 tambah R. PLDV atau bukan? PLDV. Kenapa dia merupakan PLDV? Karena menggunakan tanda sama dengan, memiliki 2 macam variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Apa saja variabelnya pada soal yang kelima? Betul, variabelnya adalah P dan R. 2 macam variabel dan pangkatnya 1. Bagaimana dengan yang keenam? PLDV atau bukan? PLDV juga, karena pakai tanda sama dengan, ada 2 variabel yaitu C dan D dan pangkat variabelnya adalah 1. Bagaimana? Sudah paham tentang PLDV atau persamaan linier 2 variabel? Sudah paham? Jadi kenapa dia dikatakan persamaan linier 2 variabel? Ada istilah linier itu karena pangkatnya 1 dan apabila grafiknya digambarkan akan membentuk garis lurus. Udah paham ya? Kalau kalian sudah paham tentang persamaan linier 2 variabel, nah selanjutnya kita akan berkenalan dengan yang disebut sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV. Kita lanjut ke sistemnya. Setelah mengenal persamaan linier 2 variabel atau PLDV tadi, nah sekarang kalian saya ajak untuk mengenal SPLDV, sistem persamaan linier 2 variabel. SPLDV merupakan kumpulan 2 atau lebih persamaan linier 2 variabel. Saya ulang ya. SPLDV merupakan kumpulan 2 atau lebih persamaan linier 2 variabel. Contohnya kalian bisa lihat di kolom bagian bawah. Ada contoh yang merupakan SPLDV pada kolom ini, contoh yang merupakan SPLDV, dan di bagian sini yang bukan SPLDV. Ingat, SPLDV itu kumpulan 2 atau lebih dari PLDV. Jadi PLDV-nya boleh 2, boleh lebih. Tapi kurang dari 2 nggak boleh. Kalau kurang dari 2 bukan lagi SPLDV, hanya PLDV. Jadi SPLDV kumpulan 2 atau lebih persamaan linier 2 variabel. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang pertama. 5Q sama dengan 6 kurang 2P. Dan P sama dengan 1 tambah Q. Pada SPLDV ini, pada contoh pertama, ini merupakan SPLDV. Jadi di sini ada PLDV. Pakai tanda sama dengan dan 2 variabel berpangkat 1. Di sini juga. Nah, ada persamaan linier 2 variabel dan
pangkatnya 1, sehingga dia dikatakan sebagai SPLDV. Dengan catatan dua variabel pada PLDV yang pertama harus sama dengan variabel pada PLDV yang kedua. Jadi dalam satu sistem, dalam satu SPLDV, variabelnya hanya ada 2. Dalam PLDV ada 2 variabel, dalam SPLDV-nya juga harus hanya ada 2 variabel. Lalu mengapa pada bagian yang ini bukan SPLDV? Ada yang tahu kenapa dia bukan SPLDV? Karena variabelnya hanya ada 1. Ingat SPLDV variabelnya harus 2. Di sini variabelnya hanya ada 1. Apa variabelnya? P. Di sini juga P. Hanya ada 1 variabel. Sehingga dia tidak dikatakan sebagai sistem persamaan linear 2 variabel. Tapi ini hanya 1 variabel. Jadi dia bukan SPLDV. Lanjut contoh yang kedua. 8A tambah 8B sama dengan 18 dan 3A kurang 2B sama dengan 7. Nah, ini juga SPLDV ya. Ada 2 variabel, variabelnya A dan B, pakai tanda sama dengan dua-duanya. Pangkat variabelnya juga 1, sehingga dia SPLDV. Sementara di bagian yang sebelah kanan, mengapa bentuk ini bukan SPLDV? Ada yang tahu? Bagaimana? Pakai tanda sama dengan sudah. Apa kesalahannya sehingga dia bukan SPLDV? Variabelnya pangkat 2. Dalam SPLDV, sesuai dengan sifat PLDV-nya, pangkat variabelnya harus 1. Tidak boleh selain 1. Ada pangkat variabel selain 1, sehingga bentuk ini bukan lagi SPLDV. Berikutnya contoh yang ketiga. Nah, di sini lebih dari 1 persamaan. Ada berapa persamaan? Ada 1, 2, dan 3 persamaan. 7X kurang 2Y sama dengan 1. 2 variabel ya. Variabelnya X dan Y. Pakai tanda sama dengan. Kemudian persamaan yang kedua ada X sama dengan 3Y. Variabelnya X dan Y. Pakai tanda sama dengan. 2 variabel juga. Dan satu lagi 6Y sama dengan 2X. Cocok ya, sehingga dia dikatakan sebagai SPLDV. Tapi ini ada 3 persamaan, 1, 2, 3. Apakah bisa dikatakan SPLDV? Bisa, karena SPLDV tadi kumpulan 2 boleh, atau lebih dari 2 boleh. Ada 3 lebih dari 2 ya, boleh tetap SPLDV, asal dia pakai tanda sama dengan, dan dalam sistem itu terdapat 2 variabel berpangkat 1. Lanjut, 7X kurang 2Y sama dengan 1. Bagaimana dengan ini? Kenapa dia dikategorikan yang bukan SPLDV? Kenapa? Ada yang tahu? Pakai tanda sama dengan sudah. Variabelnya ada 2, X dan Y. Pangkat variabelnya juga 1. Kenapa dia bukan SPLDV? Padahal memenuhi syarat PLDV, tapi kok bukan SPLDV? Karena hanya ada 1 persamaan. Ini hanya ada 1 persamaan linear 2 variabel. Sementara baru bisa dikatakan SPLDV harus terdiri dari 2 PLDV atau lebih. Jadi persamaan linear 2 variabelnya minimal 2, lebih boleh. Kurang dari 2 nggak boleh, bukan lagi SPLDV dia. Itulah sebabnya bentuk ini bukan SPLDV. Contoh yang keempat. Ini sudah jelas kenapa PLDV ya. Variabelnya 2, ada M dan N. Pangkat variabelnya 1. Ini tidak dituliskan berarti pangkat 1 dan pakai tanda sama dengan. Sudah memenuhi syarat sehingga dia dikatakan SPLDV. Lalu yang di sampingnya kenapa bentuk ini lagi-lagi bukan SPLDV? Ada yang tahu? Variabelnya udah 2 loh, dan pangkat variabelnya juga 1. Kenapa dia bukan SPLDV? Betul, karena menggunakan selain tanda sama dengan. Nih,
tandanya pakai lebih dari. Dalam SPLDP namanya juga sistem persamaan. Sistem persamaan, maka tandanya harus sama dengan. Tidak boleh menggunakan selain tanda sama dengan. Karena di situ menggunakan selain tanda sama dengan, maka dia dikatakan bukan SPLDV. Sudah paham tentang SPLDV? Mudah ya. Jadi ingat ciri-ciri SPLDV atau syarat SPLDV. Yang pertama, bisa kalian catat, harus pakai sama dengan. Yang kedua, harus memiliki dua variabel. Yang ketiga, pangkat masing-masing variabel harus satu. Pangkatnya harus satu. Dan terdiri dari dua atau lebih persamaan linier dua variabel. Kalau hanya satu PLDP bukan SPLDV. Jelas ya? Nah, sekarang untuk apa sih kita mempelajari SPLDV ini? Jadi sebenarnya tanpa kalian sadari ada banyak sekali permasalahan di sekitar kita yang bisa diselesaikan dengan konsep SPLDV. Nah, setelah ini kalian akan saya ajarkan untuk membuat model matematika dari suatu permasalahan sehari-hari ke dalam bahasa matematika menjadi bentuk SPLDV. Seperti apa sih? Langsung aja simak penjelasan selanjutnya. Contoh 1. Nawa dan Rina membeli alat tulis di toko yang sama. Nawa membeli 3 buah buku dan 2 buah pulpen dengan harga Rp9.000. Rina membeli 5 buah buku dan 1 buah pulpen dengan harga Rp11.500. Buatlah model matematika dari cerita di atas. Nah, pada contoh 1 ini, kita dapat membuat kalimat terbuka pada soal ini ke dalam bentuk SPLDV. Bagaimana cara membuat model matematikanya? Jika kalian ketemu soal seperti ini, maka pertama buat dulu pemisalannya. Misal, kita buat apa sih yang harus kita misalkan? Yang harus kita misalkan adalah nilai yang belum diketahui. Nah, di sini Nawa membeli 3 buah buku dan 2 buah pulpen, harganya segini. Kemudian Rina membeli 5 buah buku dan 1 buah pulpen dengan harga seperti ini. Mana yang tidak kita ketahui harganya? Yang belum kita ketahui harganya adalah harga buku itu berapa dan harga pulpen itu berapa. Itu belum kita ketahui, maka dia kita buat dalam bentuk variabel. Misal di sini variabelnya bebas ya. Kalian boleh gunakan variabel apa saja, boleh A, B, C, D atau apa saja terserah. Pakai X, pakai Y bebas. Nah, di sini saya memisalkan harga buku sebagai B. Yang kita misalkan adalah harga satuannya. Harga 1 buku. Selanjutnya selain buku kita punya pulpen. Saya memilih variabelnya sebagai P. Harga 1 buku. Harga 1 pulpen untuk P. Setelah dimisalkan, selanjutnya kita membuat model matematikanya. Membuat model matematikanya adalah berdasarkan kalimat yang ada pada soal. Nah, di sini dituliskan kalimat yang bisa kita buat modelnya. Yang pertama adalah Nawa membeli 3 buah buku. 3 buah buku artinya 3B. Karena 1 buku adalah B. Membeli 3 buah buku berarti harga 3 buah buku 3 kali B. Kita tuliskan 3B. Selanjutnya disebut dan 2 buah pulpen. Dan berarti ditambah 2 buah pulpen. Harga 2 buah pulpen adalah 2P karena harga 1 pulpen adalah P. Berapa harganya? Sama dengan 9.000. Nah, selanjutnya model yang kedua. Ini dia. Rina membeli 5 buku dan 1 pulpen. Harganya 11.500. 5 buah buku berarti harganya 5B. Ditambah 1 buah pulpen. Berarti 1P. 1P biasa kita tulis P saja dalam bentuk aljabar. Karena 1
koefisien 1 itu dalam bentuk aljabar biasanya tidak dituliskan. Jadi 1P kita tulis P saja. Sama dengan harganya 11.500. Nah, selesai. Inilah model matematika dari permasalahan pada contoh 1. Mudah ya. Nah, seperti inilah cara mengubah suatu soal yang berkaitan dengan SPLDV ke dalam bentuk SPLDV. Cara membuat model matematikanya. Udah paham? Jadi variabelnya itu bebas. Kalian bebas menentukan variabelnya mau pakai B, P, X, Y, dan sebagainya. Supaya lebih paham, ada satu contoh lagi untuk membuat model matematika ini. Yuk simak contoh yang kedua. Nah, sekarang contoh yang kedua. Jumlah dua bilangan adalah 15. Selisih dua bilangan itu adalah 3. Buatlah model matematikanya. Nah, contoh kedua ini caranya sama seperti contoh pertama. Kita buat jawabannya. Ketika membuat jawaban untuk membuat model matematika, lagi-lagi kita harus membuat pemisalan. Misal, variabelnya bebas. Mau pakai variabel aja, apa aja terserah. Kita lihat di sini ada 2 bilangan. Bilangan itu berapa? Kita nggak tahu, pokoknya bilangannya ada 2, entah 5 dan 1, 6 dan 2, 4 dan 3 kita nggak tahu. Maka kita misalkan dalam bentuk variabel. Kita misalkan ada 2 bilangan ya. Saya misalkan 2 bilangan itu sebagai X dan Y karena nilainya belum diketahui. Nah, X di sini saya misalkan sebagai bilangan pertama karena ada 2 bilangan. Sedangkan Y sebagai bilangan yang kedua. Nah, sekarang kita sudah punya 2 bilangan ya. Jadi 2 bilangan itu kita misalkan sebagai X dan Y. Nah, selanjutnya kita buat model matematikanya. Model matematika yang dapat kita buat adalah 2. Karena di sini ada 2 kalimat terbuka. Yang pertama menyatakan kalimat terbuka yang pertama bahwa jumlah 2 bilangan adalah 15. Selanjutnya, selisih 2 bilangan itu adalah 3. Kita buat terlebih dahulu model matematika untuk kalimat terbuka yang pertama. Jumlah 2 bilangan adalah 15. 2 bilangan. Bilangannya berapa? Bilangannya adalah X dan Y. Dijumlah nilainya adalah 15. Maka bisa kita tuliskan X dijumlah. Dijumlah artinya ditambah. Ditambah dengan Y maka hasilnya adalah 15. Jumlah 2 bilangan. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua hasilnya adalah 15. Dalam model dapat kita tulis X tambah Y sama dengan 15. Selanjutnya yang kedua, selisih 2 bilangan itu adalah 3. Selisihnya. Kalau sudah ada kata-kata selisih, artinya dia adalah pengurangan. Bilangan pertama dikurang bilangan kedua, hasilnya adalah 3. Seperti itu maksudnya. Bilangan pertama selisih 2 bilangan. Berarti bilangan yang 1 dikurang bilangan yang 1 lagi, hasilnya adalah 3. Dapat kita tuliskan X kurang Y sama dengan 3. Sudah seperti ini model matematikanya. Mudah ya? Seringlah berlatih membuat model matematika, maka kalian tidak akan kesulitan untuk mengubah suatu soal ke dalam bentuk model matematika SPLDV. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.